That's okay. No, it's not. Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Pada video kali ini, Admin Roger kembali lagi membawakan sebuah film untuk kalian nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang anak nolep yang memiliki ibu tiri cantik. Kira-kira apa aja yang dilakukan bersama ibu tirinya ya? Sebelum kita lanjut ke alur filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Support dari kalian sangat berarti. Kalau sudah siap, mari kita tonton. Let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak baik yang bernama Halam. Halam ini adalah seorang anak yang boleh dibilang tanpa kehidupan atau biasa dibilang nolep. Apalagi setelah kejadian di mana ibunya Halam meninggal. Namun Halam masih memiliki seorang ayah yang bernama Julius. Dan sekarang Julius sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Verity. Julius menikah setelah ibunya Halam meninggal. Hal ini membuat Halam semakin kangen dengan ibunya. Begitu pula dengan Lucy, kakaknya Halam, merasa kangen dengan ibunya. Halam sekarang menghabiskan waktunya sebagian besar dalam rumah pohon yang dibangun bersama ibunya. Dan di sana ia juga sering mendatangi danau tempat yang biasa ia kunjungi dengan ibunya dahulu. Halam sangat rindukan ibunya. Hingga pada suatu malam, tampak Halam dan keluarganya sedang makan bersama. Halam tampak tidak suka dengan ibu tirinya karena tidak ada orang yang dapat menggantikan ibunya. Namun ternyata makan-makan malam itu adalah farewell party untuk kakaknya Halam yang akan berkuliah di luar negeri. Hal itu membuat Halam semakin sedih karena kepergian orang yang satu pihak dengan dirinya. Tapi Halam tidak bisa apa-apa dan hanya dapat terus merindukan ibunya saja sambil berharap ibunya dapat datang. Keesokan paginya, Lucy kakaknya Halam pun berangkat. Namun Halam hanya melihat dari kejauhan saja karena dirinya tidak kuat mengucapkan salam pada kakaknya. Lucy pun terus mencari adiknya dan akhirnya Lucy pun berangkat karena takut akan ketinggalan pesawat. Seketika Halam berubah pikiran dan mencoba untuk memberikan salam kepada kakaknya. Namun sayangnya Halam gagal mengucapkan salam karena tidak terkejar dan kakaknya pun tidak menengok. Saat makan siang, Julius dan Verity mengatakan kepada Halam agar dirinya dapat berkuliah di luar negeri juga. Halam menolak keras hal itu karena Halam merasa bahwa itu hanyalah akal jahat untuk menyingkirkannya. Setelah makan, si ayah pun mengajak Halam untuk berjalan berdua dan di sana ayahnya mengatakan bahwa dirinya tidak suka memiliki anak yang hanya berprasangka buruk. Akan tetapi Halam mengatakan bahwa dia merasa kematian ibunya terasa sangat aneh dan Halam yakin bahwa ada andil dari ibu tirinya Verity dalam kematian ibunya karena seperti ada orang yang mensabotase kapalnya. Keesokan harinya, Verity pun mendatangi Halam di dalam rumah pohonnya. Di sana Verity membaca buku harian Halam yang sudah dia copy beberapa hari lalu. Ternyata yang plot twist, isi dari buku harian Halam adalah tentang kecantikan dari seorang ibu tiri si Verity. Halam awalnya marah dan Verity juga memancing Halam di mana dia mengatakan bahwa dirinya adalah penyebab kematian ibunya. Namun Verity terus menggoda Halam hingga sesi penanaman padi pun terjadi. Verity pun dengan santai menyuruh Halam untuk pergi ke kota agar skandal mereka tidak diketahui oleh ayahnya. Dan akhirnya Halam pun mau pergi ke kota setelah dikasih jatah oleh ibu tirinya. Halam yang pergi tanpa tujuan jelas pun terlihat luntang-lantung di kota hingga dirinya dikira simpatisan dan dikejar-kejar. Namun karena fisiknya kuat, Halam berhasil lolos. Dia pun bersembunyi di tempat genset hingga Halam pun terbangun. Dan keesokan paginya, dia menemukan seorang wanita yang memiliki muka sama persis dengan ibunya. Halam pun mengikuti wanita itu sampai akhirnya wanita itu tiba di tempat kerjanya. Diketahui ternyata wanita itu adalah seorang HRD di sebuah hotel mewah. Halam yang terus mengikuti pun ditanya apa yang Halam mau. Halam pun menjawab dengan spontan bahwa dirinya membutuhkan pekerjaan dan HRD itu pun memberikan kartu namanya supaya Halam bisa melamar pekerjaan. Namun Halam masih diam dan menatap wanita itu sehingga akhirnya karena kasihan wanita itu pun memberikan Halam pekerjaan di mana dia menjadi tenaga serabutan di bagian dapur. Halam pun dengan ikhlas menjalani pekerjaan itu hingga setelah saat pulang, Halam kembali membuntuti wanita yang bernama Kate. Halam mengikuti Kate mulai dari ngedit sampai ke apartemennya. Halam pun menjadikan hal itu sebagai rutinitasnya. Suatu hari, Halam mengetahui Kate tidak ada di apartemennya dan dia pun memaksa untuk masuk ke dalam apartemennya Kate. Di sana Halam mengetahui bahwa dia bisa melihat Kate melalui lantai paling atas tempat hotelnya bekerja. Lalu
datanglah Kate. Namun untungnya Hallam bisa melarikan diri melalui jendela. Keesokan harinya, Hallam pun mulai naik ke lantai paling atas dari hotel itu pada saat jam kerja. Tapi dia masih tidak puas, sehingga dia sering datang ke apartemen Kate dan mengintip melalui jendela apartemennya. Pada suatu malam, Hallam merasakan perasaan yang tidak enak, dan benar saja, dia melihat Kate dengan seorang cowok yang sudah memiliki istri dan anak, dimana ternyata Kate adalah seorang HRD yang nyambi bekerja di aplikasi hijau. Dan Hallam sangat kecewa dan berusaha untuk melupakan kejadian itu dan kembali memikirkan ibunya. Hallam pun mendatangi kantor polisi dan membuat laporan bahwa ibu kandungnya dibunuh oleh ibu tirinya, dimana ibu tirinya melubangi kapal yang dinaiki oleh ibu kandungnya. Dan sepulang dari sana, Hallam kembali mengingat Kate, dan Hallam yang lagi kerja pun naik lantai paling atas untuk melihat Kate, si pujaan hatinya. Lalu tiba-tiba Hallam dipergoki oleh bosnya. Bosnya pun menegur Hallam dan mengatakan akan melaporkan Hallam, tapi Hallam malah mengancam balik dan mengatakan akan menyebarkan berita perselingkuhan karena orang yang melakukan penanaman padi kemarin adalah si bos. Si bos itu malah tidak mau diancam, sehingga dia langsung memecat Hallam. Namun Hallam nampak biasa saja setelah dipecat, dan sampai saat bosnya pulang ke rumah, dia melihat Hallam yang saat itu sedang bermain dengan anak dan istrinya. Hallam kembali mengancam si bos mengenai berita itu, sehingga si bos mau tak mau memperkerjakan Hallam lagi. Kali ini Hallam bekerja dengan rajin dan giat, sampai si Kate pun menyadari kerja keras dari si Hallam. Akhirnya Hallam pun dipromosikan menjadi pegawai front desk. Melihat kinerja Hallam yang baik, dirinya pun akhirnya dinotis oleh Kate dan mereka akan menjalin hubungan baik. Ia pun memulai hubungan baik dengan memberikan ucapan selamat pada Hallam dan merayakan ulang tahun bersama Hallam. Tapi nasib karena teman-temannya kobam dan tersisa Hallam dan Kate, Kate yang udah pengalaman pun langsung mengajak Hallam untuk mampir ke apartemennya dengan maksud untuk menanam bibit padi baru. Namun Hallam yang polos malah nolak dan hanya mau dikelonin aja. That's okay. No, it's not. Keesokan harinya, Kate pun jadi malu dengan kejadian itu. Namun di sana Hallam meminta maaf karena menolak hal itu. Dan Hallam pun memberanikan diri untuk membuka hatinya dan celananya untuk Kate yang cantik. Setelah kejadian itu, Hallam menjadi semakin semangat bekerja karena dirinya memiliki motivasi penyemangat hidup jasmani dan rohani. Mereka berdua pun terus bersama hingga suatu hari Hallam yang sedang bekerja pun dipanggil ke kantor atasannya karena orang tuanya datang. Di sana Julius mengatakan akan menjual rumahnya karena ada proyek bagus di sana. Tetapi usut punya usut, ternyata Julius pun kelilit hutang karena all in buat Portugal menang di Piala Dunia. Hallam pun kecewa dengan bapaknya karena rumah itu adalah peninggalan dari ibu kandungnya. Hallam yang overthinking pun berpikir bahwa bapaknya kelilit hutang karena ulah ibu tirinya. Akhirnya Hallam menyamar dan membunuh Verity. Hallam pun menyulik Verity dan berniat menenggelamkannya di danau dekat rumahnya. Tapi Hallam malah takut dihukum sehingga dia pun tidak jadi membunuh ibu tirinya. Lalu Hallam datangin oleh ayahnya dan ayahnya memberitahu bahwa kejadian kematian ibu kandungnya tidak ada hubungannya dengan Verity. Hingga akhirnya Hallam menerima kematian ibunya. Hallam pun kembali ke kota untuk menemui sang pujaan hati Kate. Tapi sayang, Kate ternyata sudah ada yang baru, sehingga Hallam tidak boleh masuk ke apartemennya lagi. Nasib Hallam tidak bagus. Dan film berakhir dengan Hallam yang ditinggalkan oleh Kate dan kekecewaan bagi Hallam yang tidak dapat apem sekel. Oke guys, sekian dari alur cerita film Hallam Foe. Pesan moral yang dapat kita ambil, jangan pernah kita suuzon dengan orang lain, karena apa yang kita ketahui belum tentu itulah benar yang terjadi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys. Admin Roger undur diri dulu. See you in the next video. Bye bye.